Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Tidak ada ancaman, tidak ada ancaman. Kalah debat mereka nangis kalah debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi umat muslim berserah diri kepada Tuhannya ahli kitab. Ya. Nah, kenapa? Padahal kan Tuhannya beda. Ahli kitabnya siapa? Ya, siapa di sini ahli kitab? Ahli kitab siapa? Iya, makanya saya tanya, siapa di sini ahli kitab? Bukankah ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tuhanmu Yesus. Beda sama Tuhan saya. Iya, perbedaan itu tidak usah diperdebatkan. Yang jadi masalah kenapa orang Islam kok menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa sudah tidak punya Tuhan lagi? Sehingga Tuhan kalian harus disama-samakan dengan Tuhannya Yahudi dan Nasrani. Silakan. Lah yang menyamakan siapa? Emang Tuhan kami Ini loh ayatnya, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Hanya kepadanya, kepada dia, kami berserah diri. Ya iyalah, berserah diri sama Tuhan, sama siapa? Sama kamu. Kepada Tuhannya ahli kitab. Tuhan ahli kitab tuh siapa? Duh, gimana sih? Berarti kalian kan mengklaim bahwa Tuhannya ahli kitab itu juga adalah Allah. Ya Allah itu satu, Edis. Saya juga satu. Kalau masalah itu, kamu juga satu. Ya. Saya berapa? Saya berapa? Saya ada berapa? Satu. Ya memang satu. Kalau cuma satu doang mah. Saya satu, Udin satu, si siapa namanya? Rusita satu, semua satu. Emang ada gitu 1/2 gitu atau 1/4? Gimana sih? Tuhanmu banyak, ada 3. Jangan lari kemana-mana, nanti kita debat kusir. Kemarin itu sudah saya bahas dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia jawab iya, Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab betul, Allah juga Rob. Lalu berapa Rob kamu? Langsung mencret. Loh, kalau Muhammad Rob, Allah Rob, berarti Robnya kalian kan 2. Si Ucu PI langsung berubah mukanya, langsung ngomong, akan ku ambil tindakan hukum. Kata dia, inboxnya masih ada. Bukan Edis, Tuhanmu kan beda sama saya. Tuhanmu Betul. Kan Tuhan manusia. Betul, Manusia justru karena berbeda, yang menjadi pertanyaan kenapa kok kalian menyamakan diri? Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Kepadanya kami berserah. Berarti kalian berserah kepada Tuhannya ahli kitab. Tuhan kami itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Muhammad. Kadang-kadang memang kita nggak nyambung sama Rosita. Gini Rosita, poin saya kamu tangkap nggak sih? Iya, saya tahu yang menyamakan tuh siapa. Tuhan kami tetap Al-Quran loh Rosita. Saya bacakan ya. Saya bacakan, tolong dengarkan baik-baik. Janganlah kamu mendebat ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zolim di antara mereka. Katakanlah, maksudnya katakan kepada mereka, kepada ahli kitab itu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami, umat muslim, dan Tuhan kamu, orang-orang ahli kitab, adalah satu. Hanya kepadanya kami berserah diri. Berarti di sini umat Islam sedang membuat klaim bahwasanya Tuhannya orang Islam itu dan Tuhannya ahli kitab itu sama. Kata siapa? Buset.
Oke lah Rusita, sampai ketemu lagi. Ya. Agak pusing saya ini, aduh agak berat saya ngomong sama kamu ini. Aduh, udah. Kita gimana sih gak nyambung-nyambung? Aduh, ketumbean saya kalau ngomong sama mereka. Aduh. Kayaknya sampo-nya harus ditambahin. Aduh. Udah saya jelasin dengan cara gimana loh? Saya udah jelasin dengan cara yang mudah. Bahasa saya kayak yang sulit atau dia pura-pura nggak tahu, teman-teman? Coba. Apakah bahasa saya terlalu tinggi, setinggi langit, atau gimana coba? Oh iya, tak separuh lupa. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Menurut hadis yang saya baca, bahwa memang akalnya perempuan itu separuh. Menurut hadis yang saya baca. Tolong ini, jangan keberatan. Nanti dibilang, kamu penistaan ya. Kamu telah merendahkan harkat dan martabat wanita. Kamu bilang wanita otaknya setengah. Loh, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah hadis. Saya bacakan. Bahwa akal wanita itu separuh. Biar banyak yang tahu. Nih, akal wanita di dalam agama Islam. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Penghuni neraka loh. Bukan saya yang ngomong loh ya, bukan saya ngomong. Tolong, bukan saya ngomong. Ini Muhammad yang ngomong ya. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Perhatikan. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari kaum yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian. Jadi Muhammad yang ngomong kalau kalian kaum wanita kurang akal. Jangan bilang saya yang ngomong. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Kita kasih naik lagi, ada Cahaya Official. Oh, nampaknya saya pernah lihat ini saya ini. Nampaknya pernah ketemu sama Bang ini. Coba nyalakan dulu kamera Bang Cahaya. Halo Bang Cahaya. Ya. Halo. Halo Bang Cahaya. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Cahaya. Bentar. Maaf ya, agak sedikit pilek saya. Silakan Bang Cahaya. Oh bukan, kupikir ini Bang Cahaya yang kemarin. Mas. Bang, betul tidak Bang bahwa wanita itu menurut, makasih Bang Galaksi. Weh, salah kasih. Galaksi ternyata ngasih Cahaya Official. Nggak tahu dia salah ngasih atau enggak. Oke, gini. Anda baru masuk, Anda udah dapat 900 koin itu yang ngasih Galaksi. Itu bisa jadi salah ngasih, bisa jadi juga benar, bisa jadi muslim yang pendukung. Makanya enak kan kalau naik sini? Enak naik sini, asal Anda bagus saja. Begini, Cahaya Official. Betul tidak menurut Muhammad bahwa akal perempuan itu hanya setengah? Atau kurang akalnya? Bentar. Silakan. Saya udah nyimak dari kemarin-kemarin. Mohon maaf ya. Itu tulisanmu itu berbahaya, Mas. Kok berbahaya? Saya kan mengajak stop menuhankan Muhammad. Bentar. Jangan kamu tulis tulisan stop menuhankan Muhammad. Menurut Anda umat muslim tidak ada yang menuhankan Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan stop berhenti menuhankan Muhammad, berarti ajakan yang benar nggak? Hati-hati ya. Kamu jangan menuhankan kata-kata menuhankan Muhammad. Ini nggak ada jawaban. Ini nggak ada jawaban, saudara-saudara. Ini gimana ini? Meresahkan. Kamu sudah meresahkan. Saya sudah lama ikuti kamu. Meresahkannya di mana?
kamu meresahkan. Oke, sebelum ke situ. Itu bagaimana pernyataan Muhammad yang mengatakan bahwa akal wanita itu akalnya separuh? Kamu sudah meresahkan ini. Media sosial kamu sudah meresahkan banget. Meresahkan. Jangan panik, santai bro. Enggak, saya santai-santai saja, nggak ada saya panik. Kamu sudah meresahkan umat agama ini. Terus? Aman. Tunggu aja ya. Tunggu apa? Enggak apa-apa, santai aja. Di sini tidak ada ancaman, Kala debat mereka nangis kala debat. Kan sudah saya bilang teman-teman. Apa yang saya bilang sama kalian? Kalau orang Islam, kalau bahasa agama orang lain, mereka dikawal polisi. Tapi kalau misalnya dijawab, mereka langsung awas ya. Sudah meresahkan kamu. Kamu sudah meresahkan. Berat, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Seram. Oh, sebentar. Kita ada gambar bagus. Tenang. Kita ada gambar bagus. Aman aja, nggak usah kamu aman aja. Kita ada gambar bagus, saudara-saudara. Tenang ya. Ku kasih dulu gambar yang keren. Yang cocok dengan dia. Nah, ini dia. Ini dia gambar yang paling keren dan cetar membahana ini. Jadi teman-teman gini ya. Jadi kalau ada orang Islam nih, ulama Islam yang namanya Jakar Turun ya. Nah, ini kalau ini ahlinya, ini ulama ini pernah datang ke Indonesia tahun 2017, ini ahlinya ngemis atau ngais-ngais Bible ini. Ulama ini paling ahli mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam yang menikahi anak di bawah umur, katanya dinubuatkan oleh Yesus. Loh, sekarang bener nggak itu? Saya tanya dulu, bener nggak? Sekarang saya tanya dulu, bener nggak bahwa nabimu menikahi anak umur 6 tahun? Bener nggak? Kau jangan lari-lari, nggak usah. Jangan kau lompat kemari, kuturuti maumu, kuturuti keinginanmu, kau lari membahas. Jangan agama. Gini bro, sebentar bro. Saya tanya dulu, betul nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau salah? Intinya kalau mau intinya yang saya tanya, benar tidak seorang Muhammad, nabinya orang Islam, junjungannya orang Islam, menikahi anak umur 6 tahun, benar atau salah? Kami tidak ada menuhankan Muhammad. Benar atau salah? Kamu nggak usah tulis-tulisin itu. Memang ini pertanyaan ini berat untuk dijawab. Bro, saya tanya dulu satu kali nih. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Benar atau salah? Saya masuk ke sini, saya minta sama kamu. Berat, saudara-saudara, berat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda tidak jawab, kita selesai. Ya, terakhir. Tolong, dengan segala hormat saya minta klarifikasi. Supaya saya dibilang atau saya berhenti mengatakan sesuatu yang nggak benar. Saya minta klarifikasi. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad? Menurut hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa? Bahas di sini, bahas tulisan kamu itu di belakang. Udah, kau tidur di bawah. Kau tidur di bawah. Heran saya sama mereka ini. Saya heran loh, heran. Jadi kenapa sih kalau ada seorang Kristen ingin menjawab orang Islam, ingin menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kok mereka langsung awas ya? Awas. Tunggu saja, awas. Berat. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan ya bagaimana ketika Edis berdebat dengan saudara-saudara kita
yang muslim, para polemikus. Nah, teman-teman, ketika mereka sudah mulai kalah debat dan mereka tidak memiliki argumen untuk membantah apa yang disampaikan oleh Edis, maka yang keluar jurus terakhirnya adalah ancaman. Nah, kita lihat tadi bagaimana seorang pria ketika Edis mempertanyakan tentang ajarannya, bahkan terkait apa yang tertulis dalam hadis mereka. Tetapi kita lihat pria tadi justru dia tidak membantah, dia tidak menjawab apa-apa, justru yang dia keluarkan adalah ancaman. Dan ini adalah membuat mereka sebenarnya makin panik, makin ketakutan teman-teman dengan kehadiran Edis TV di media sosial, baik di TikTok, di Facebook, maupun di YouTube. Nah, teman-teman, kita lihat tadi bagaimana dia mengatakan bahwa awas dan hati-hati karena kamu sudah meresahkan. Itu yang disampaikannya kepada Edis. Nah, teman-teman, justru sebenarnya teman-teman apa yang disampaikan Edis itu justru membuka pikiran seorang pria tadi, tetapi justru dia menjadi katak dalam tempurung sehingga dia tidak mau berpikir, yang jelas dia harus menyampaikan ancaman terhadap Edis. Dan kita tahu bagaimana Edis ini dia berada tidak di dalam negeri, teman-teman. Kalau seandainya di dalam negeri itu tidak lama itu sudah pasti ditangkap. Dan kita tahu apa yang disampaikan Edis tadi dan itu benar adanya ketika ada dari mereka, ulama mereka, guru-guru besar mereka membahas tentang Alkitab Kristen, membahas tentang iman Kristen. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghujat kekristenan, menghina, memfitnah Yesus, teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, Nandar, dan bahkan guru besar dari luar negeri sekalipun seperti Zakir Naik. Ketika dia membahas tentang kekristenan Alkitab, maka itu dikawal oleh polisi. Coba seandainya sebaliknya ada pendeta, ada pastor yang membahas kitab suci mereka, justru itu pasti dicari oleh polisi. Nah, teman-teman, dan kita tahu bahwa memang bagi Indonesia ini hukum itu tumpul bagi mereka yang mayor dan itu tajam kepada minor. Dan kita tahu teman-teman bahwa kebenaran itu bisa terbukti sendiri dengan jalannya waktu, kebenaran semakin dibukakan teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.